bagaimana berkomunikasi dengan Kementerian Desa, mungkin itu Ya, benar. akan lebih nyaman. Jadi saya melihat ini salah satu uh, revolusi yang dilakukan, revolusi desa yang dilakukan, salah satunya adalah revolusi komunikasi. Jadi kalau revolusi itu ada destruksi, ada konstruksinya. Jadi destruksinya adalah menghancurkan sekat-sekat leveling. Jadi memotong jalur distribusi informasi dengan teknologi informasi yang sekarang ada. Ini yang dilakukan oleh Kementerian Desa, yang dilakukan oleh Gus Salim. Ini sesuatu yang perlu kita apresiasi, bahwa kemudian revolusi desa dengan revolusi komunikasi desa ini menurut saya memang akan menjadi satu percepatan. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Ivan tadi, saya menangkap setidaknya bagaimana berkomunikasi dengan Kementerian Desa. Itu ada 4 pintu mungkin kalau menurut saya. Ada 4 pintu, yaitu pintu yang pertama adalah call center, itu yang kemudian ditangani oleh Kehumasan dan Kerjasama. Pintu yang kedua adalah kalau call center ini mungkin lebih pada kemendesakan untuk bertanya dan seterusnya. Kemudian pintu yang kedua adalah si pemandu. Jadi si pemandu ini lebih pada bagaimana masyarakat mengadukan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah whistleblower system. Ini yang menarik di whistleblower system yang disampaikan tadi adalah bahwa ketika kemudian pada umumnya whistleblower system itu lebih pada orang dalam yang menyampaikan. Tetapi ini kemudian dibuka menjadi siapapun silahkan. Bahkan kemudian secara spesifik itu juga pengaduan terkait dengan korupsi itu kemudian terkoneksi dengan KPK. Ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, sehingga masyarakat bisa secara aktif. Ini peran politik masyarakat atau peran serta masyarakat dalam mengawal pemerintahan di desa ini juga sangat dibuka ruang untuk itu. Dan yang keempat adalah Sapa Desa. Sapa Desa ini ada tim khusus, kalau whistleblower tadi dari inspektorat. Kemudian yang Sapa Desa ini ada tim khusus yang menangani. Sapa Desa mengingatkan saya dengan apa yang saya lakukan di tahun 2000-an, 98, 99 sampai 2000-an itu. Saya mendapatkan ide dari salah seorang teman, bagaimana supaya kamu tetap diingat teman-teman kamu, maka selalu menyapalah mereka. Akhirnya saya menetapkan satu kebiasaan, setiap pagi saya SMS ke teman-teman saya. Jadi setiap pagi ada 5 nomor kontak yang ada di buku kontak saya, selalu saya selalu bersapa. Apa kabar hari ini? Aku masih di Semarang. Jadi bahasanya lebih pada menanya kabar dan menginformasikan bahwa sekarang saya di sini dan sekarang saya sedang berbisnis ini. Nah, alhamdulillah ternyata ketika mungkin teman-teman itu sedang ada bisnis di Semarang, walaupun bisnisnya itu tidak sesuai dengan bisnis saya, itu kemudian yang terpikir adalah Suryo Koco, karena 2 minggu terakhir kemarin yang mengabarkan ada di sekarang tinggal di Semarang adalah Suryo Koco. Jadi ruang silaturahmi itu benar-benar terbukti memperluas rezeki. Artinya kemudian ngajak ketemu, kemudian aku ada gini-gini dan seterusnya, apa bisa dibantu dan seterusnya. Nah, Sapa Desa menurut saya ini menjadi ruang yang menarik untuk kemudian bagaimana Kementerian Desa menemukan potensi dan permasalahan di desa. Ini setidaknya kemudian ada tempat untuk kemudian, kalau yang seperti ini coba saya tanya Kementerian Desa dan seterusnya. Ini hal yang luar biasa. Kerabat desa
kita perlu mengapresiasi pintu-pintu yang sudah disiapkan, tetapi juga semua harus dalam konteks kebenaran dan siap untuk mempertanggungjawabkan. Karena saya yakin ketika informasi-informasi yang disampaikan tidak benar atau informasi-informasi itu berupa fitnah dan seterusnya, maka akan menjadi potensi Anda yang menyampaikan itu akan mendapatkan masalah karena memberikan berita-berita yang tidak benar. Ini bagian yang secara etika moral harus dijaga betul. Ketika ruangnya dibuka, pintunya dibuka, maka tidak kemudian kita sembarangan masuk untuk melakukan sesuatu seenak-enak kita. Jadi ini mungkin catatan yang bisa saya berikan tambahan. Selamat, luar biasa. Ini menurut saya revolusi desa yang dilakukan oleh Gus Halim, salah satunya adalah membuka ruang-ruang komunikasi dan silaturahmi ke Kementerian Desa. Dengan teknologi yang sekarang ada, maka semakin memudahkan, semakin mempercepat untuk berkomunikasi. Jadi kerabat desa manfaatkan dengan baik semua pintu-pintu itu, tetapi manfaatkan untuk kebaikan. Jangan kemudian untuk melakukan hal-hal yang tidak membaikkan, karena bisa saja kemudian informasi ketika disampaikan, saya yakin juga tidak akan langsung dianggap sebagai informasi yang benar, pasti akan dilakukan klarifikasi, akan dilakukan pengecekan, dan semua data yang masuk itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka-mereka yang memberikan data, memberikan informasi, atau memberikan pertanyaan.